Perhatian, sebentar lagi akan ada hampir dari 2 juta KPM penerima PKH akan dikeluarkan dari program tersebut. Mengapa demikian? Simak videonya sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di channel Inspirasi Oktara. Pada kesempatan ini saya akan membacakan informasi menarik yang tentunya sangat penting untuk diperhatikan oleh para penerima program Keluarga Harapan. Oke, kita mulai saja kabarnya. Surat resmi datang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Kementerian Sosial telah mengeluarkan surat dengan nomor 1598-DI.01-9-2020 terkait dengan pemberitahuan pelaksanaan resertifikasi atau pemutahiran data sosial ekonomi. Dalam rangka memastikan data penerima program Keluarga Harapan tepat sasaran, maka Direktorat Jaminan Sosial Keluarga bekerja sama dengan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial akan melaksanakan pemutahiran data sosial ekonomi keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan yang diduga masuk dalam kategori middle class dan KPM yang berasal dari kohort 2007 sampai dengan 2012. Oke, tunggu. Ada istilah masuk dalam kategori middle class. Apa itu middle class? Ya, secara gamblang, middle artinya pertengahan. Middle class ini bisa diartikan sebagai keluarga yang bisa dikatakan mereka sudah siap untuk dimandirikan atau dianggap sudah sejahtera dari kepesertaan penerima PKH. Lalu juga ada hal kohort. Yang dimaksud dengan kohort adalah para penerima PKH dari tahun keberapa. Kalau di sini ditulis kohort 2007 sampai dengan 2012, berarti akan ada sasaran untuk penerima manfaat yang menerima PKH dari tahun 2007, dari tahun pertama PKH masuk sampai dengan yang menerima pada tahun 2012. Lalu juga ada istilah resertifikasi. Apa itu resertifikasi? Resertifikasi ini bisa diartikan sebagai susunan kata dari re, lalu sertifikasi. Sertifikasi untuk KPM PKH adalah KPM atau penerima manfaat yang sudah melalui prosedur mulai dari pertemuan awal, validasi, verifikasi, dan yang lain sebagainya. Resertifikasi adalah peninjauan kembali. Jadi kita akan mengecek kembali apakah KPM yang bersangkutan masih layak untuk menerima bantuan PKH atau sebaliknya. By the way, pertanyaannya sekarang, berapa kira-kira jumlah KPM yang akan menjadi sasaran dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga yang bekerjasama dengan Pusdatinkesos terkait dengan pemutahiran data sosial ekonomi atau BDSE. Jadi, jumlah KPM yang menjadi sasaran kegiatan ini terdiri dari yang pertama adalah KPM dengan kategori middle class. Jumlah dari KPM middle class yang menjadi sasaran adalah 1.013.595 keluarga penerima manfaat. Lalu untuk KPM kohort 2007 hingga 2012 berjumlah 941.659 keluarga penerima manfaat. Sehingga jika ditotal, jumlah yang akan menjadi sasaran resertifikasi adalah 1.955.254 keluarga penerima manfaat. Jadi hampir 2 juta ya. Ya, meskipun kurang dari 44.746 akan menjadi 2 juta. Oh, ini tentunya jumlah yang tidak main-main. Kapan kegiatan ini akan dilakukan? Nah, dari surat yang ada bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka akan segera dilakukan BIMTEK atau bimbingan teknis kepada SDM-SDM terkait, ya, dimulai dari koordinator regional, koordinator wilayah, administrator pangkalan data, hingga nantinya akan sampai kepada pendamping di wilayah masing-masing. Waktu yang diberikan oleh Kementerian Sosial ini adalah dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 30 September 2020. Semua harus siap-siap.
SDM harus siap, KPM pun juga harus siap. Lalu bagaimana dengan KPM-KPM yang tidak masuk kategori middle class atau cohort 2007-2012? Tentu tenang saja, jika ada yang tidak masuk dalam middle class, tentu ini masih aman. Kita menilai jika misalnya KPM yang bersangkutan masih layak untuk menerima PKH, maka bisa dikatakan mereka tidak akan masuk ke dalam kategori middle class. Lalu, apakah cohort di atas tahun 2012, misalnya menerima PKH tahun 2016 atau 2018, sudah dipastikan aman? Belum bisa dipastikan aman. Maka tidak menutup kemungkinan jika ada KPM cohort 2016-2018, jika ada yang sudah sejahtera, maka bisa dikatakan mereka masuk middle class. Ini tentunya bukan berita yang menakut-nakuti. Ini adalah informasi awal yang perlu kita ketahui semua agar kita semua bisa siap. Siapkan data-data yang penting dan tentunya harus jujur kepada para pendata, terutama SDM yang menempati wilayah masing-masing. Catatan dari Inspirasi Oktara yang sangat penting. Yang pertama adalah para keluarga harus menyadari bahwa PKH itu tidak diberikan selamanya. Misalnya dari anak yang masih balita hingga lulus SMA. Ini tentunya tidak seperti itu. Jika kita lihat yang menjadi sasaran adalah cohort 2007 hingga 2012. Bayangkan dari 2007 hingga 2020 ini masih belum lulus, masih belum graduasi. Sudah terlalu lama kan ya menerima bantuan PKH. Catatan yang kedua adalah KPM diharuskan tidak terus bergantung kepada bantuan. Yang kami harapkan adalah KPM mampu sesegera mungkin untuk mandiri dengan cara memanfaatkan bantuan sebaik mungkin. Jika misalnya bantuan sudah dibayarkan untuk keperluan anak sekolah, untuk kesehatan atau kesejahteraan sosial, maka diharapkan KPM kreatif untuk menyisihkan penghasilan atau menyisihkan bantuan untuk modal usaha, sehingga dalam waktu dekat KPM bisa mandiri secepat mungkin. Catatan yang ketiga, mari menjadi jujur dan bijak. Jika merasa ekonomi keluarga sudah baik, akan sangat luar biasa jika KPM mundur secara sukarela dari kepesertaan PKH. Catatan yang keempat, atur dan tata ekonomi keluarga dengan baik selama menerima PKH, sehingga kapanpun ketika KPM harus keluar, maka KPM tersebut sudah siap. Catatan yang kelima adalah semoga kita semua dijadikan orang yang jujur sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik dan sejahtera tanpa bergantung pada program bantuan sosial dari pemerintah. Oke, I think enough for all information. Semoga Anda semua jelas dengan informasi yang saya berikan secara singkat ini. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.